Ayah Sophia, Dr. Haji Mas Duki Asbari. Kemudian sedang umroh ya, Bu Ayah juga, dan manajemen Pak Ayah Firdaus. Kemudian kepala sekolah TK mana? Kepala sekolah TK nggak ada. Oh, lagi umroh juga. SD ada, SMP nggak ada. Ada. Terkhusus kepada yang mengundang saya yaitu Pak Endang. Mana? Nggak ada lagi aja tuh orangnya. Oh ada, mana? Juga kepada ibu-ibu, Bu, sehat. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kenapa saya doakan ibu-ibu diberikan kesehatan? Karena survei membuktikan bahwa ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena sering makan janji-janji manis. Waktu pacaran sama bapaknya tuh dijanjiin manis banget ya. Oh, Sarwiti. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat, di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh, Sarwiti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Itu sebelum nikah. Pas sudah nikah gimana? Boro-boro. Termakan janji-janji manis. Pak, sehat Pak? Pak, sehat, masih hidup gak nih? Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allah ya Rabbal. Miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah, gak dulu ngambek, lu ngapa-ngapain. Miliknya ditambah, istrinya apa? Miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya solehah. Alhamdulillah. Bu, pengen banyak rezeki Bu? Pengen banyak rezeki? Saya mau tanya, definisi rezeki itu apa? Oh, sodakoh. Apalagi tuh rezeki itu? Bersyukur. Apalagi itu tuh di kotak, tuh di kotak rezeki bukan tuh, makanan. Rezeki kan ya? Air rezeki bukan? Makan lebih sini makan. Ada makan kan ya? Rezeki bukan tuh. Jadi konsep rezeki itu apa? Oke. Konsep rezeki itu adalah ma yang tafi'u bihil insanu halalan au haraman thayyiban au khabisan. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, halalan ataukah itu halal, au haraman ataukah itu haram, thayyiban apakah itu bagus, au khabisan apakah itu jelek, selama itu bermanfaat bagi manusia, ini namanya rezeki. Kue manfaat enggak? Rezeki. Duit manfaat enggak? Berarti rezeki. Suami manfaat enggak? Manfaat kalau lagi mau pasang gas. Berarti rezeki. Atau sesuatu yang haram tetap rezeki. Ada orang nyolong ayam, dijual 50.000, dikasih ke bininya, ini juga rezeki, tapi rezekinya haram. Betul. Makanya kita selalu diajarin sama kiai, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Sampai di sini paham nggak konsep rezeki? Paham ya? Oke. Intinya begini, rezeki itu adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Sekali lagi, rezeki adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Ini Bunda MC namanya siapa? Ibu Rena. Bunda Rena punya uang 50.000. Ini milik siapa? Milik Bunda Rena. Dipakai belanja ikan ke pasar Cikupa, ikannya milik siapa? Bunda Rena kan udah dibeli, ya kan? Punya Bunda Rena. Pas datang ke rumah diolahin, digoreng ikannya.
Pas udah digoreng, ditaro di atas meja, Bunda Rena pengen pipis ya kawawa. Katanya perempuan kan nggak kawawa kalau pengen pipis ya. Katanya saya juga, betul nggak? Nggak kawawa. Pokoknya nggak pengen pipis. Ikannya ditaruh di atas meja, ada kucing, dimakan sama kucing. Habis semua tuh ikan, dimakan sama kucing. Ikan milik Bunda Rena, tapi bukan rezeki Bunda Rena. Ini konsep rezeki. Rizki itu sesuatu yang kita miliki, bukan yang kita, sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Ikan milik Ibu Bunda Rena, tapi bukan rezeki Bunda Rena. Nah, ikan apa? Suami aja kadang-kadang direbut orang, betul nggak? Betul nggak? Ini konsep rezeki. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan rezeki yang berkah, yang melimpah, bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli rumah, kebeli mobil mewah. Alhamdulillah. Jamaah, jamaah. Oke, ini hari ini katanya saya suruh memberikan parenting. Oke, perhatikan. Parenting pertama. Di dalam kitab namanya kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wa la yantafi'u bi illa qalilan. Wa man ta'adza, barang siapa yang menyakiti hati guru, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yang tapi tidak akan manfaat ilmunya illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Ingat, ketika kita menyakiti hati guru, yuhramu alai barakatul ilmi, tidak akan berkah ilmunya. Ilmu guru diomong-omongin aja, enak gua mah katanya sama guru itu menor. Datangnya kesiangan aja katanya. Anaknya sakit, nengok juga enggak, anaknya diomongin aja, kesiangan aja katanya gurunya. Nah, ini ketika guru sudah sakit hati dengan perilaku kita, maka di dalam kitab itu disebutkan ilmu anak kita kagak barokah. Bila senangkan hati guru, betul ya, Bu ya? Pas hari guru kasih kado yang gue deh ya, sudah kebo gitu kan, kado, senang hati gurunya, betul. Karena wa man ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti hati guru, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya. Di dalam teori pendidikan ada yang namanya reward and punishment. Reward itu ketika murid melakukan kebaikan, guru memberikan hadiah. Punishment ketika murid melakukan kesalahan, guru memberikan hukuman. Ini namanya punishment. Ini untuk guru dulu. Untuk guru dulu ada berapa? 1, 2, 3 ya. Dalam memberikan reward tidak mesti materi, tidak mesti uang. Tidak mesti uang. Dalam memberikan reward itu tidak mesti uang. Contoh gini. Anak tadi maju ke depan, mau ngaji, mau apa? Mau nulis di papan tulis. Kata kita gini, yuk kita berikan tepuk wow. Tepuk wow. Beri dia wow. Nah, ini namanya reward. Senang nggak tuh guru murid tuh? Senang nggak murid? Senang sama kayak gitu juga. Bapak-bapak ketika baik banget sama ibu, mau ituin gas ya kan, mau benerin jemuran, kasih tepuk wow, tepuk.
namanya riwet. Ini namanya riwet. Nah, kadang-kadang ketika guru memberikan punishment, memberikan hukuman, banyak guru, banyak orang tua murid yang tidak terima. Seperti muridnya disuruh ngepel, muridnya disuruh bersihin kelas. Banyak orang tua murid yang protes, anak gua di sini suruh sekolah bukan suruh jadi babu, katanya gitu. Padahal ini bagian daripada punishment, bagian daripada hukuman. Saya waktu sekolah pernah kok suruh waktu upacara ya, namanya anak kecil itu kan suruh hormat yang bendera gini aja. Tapi kan tujuan guru itu untuk memupuk nasionalis, memberikan punishment, hukuman. Justru kalau gurunya diam aja, ini nanti disebut pembiaran. Dalam ilmu hadis namanya takrir, pembiaran. Jadi kalau misalnya guru memberikan hukuman, suruh nulis, suruh ngapalin apa, suruh membersihkan, ibu gak usah marah. Ini bagian daripada ilmu teori pedagogi. Wah, paham gak tuh? Enggak. Saya juga kalau nggak paham saya mau ajarin bahasa Inggris, mau nggak? Izin ya, saya mau ngajar bahasa Inggris. Kalau saya yang ngajar 1 menit pinter. Bener, serius. Anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Kursi, chair, betul. Nah sekarang 1 anjing kecepet kursi, dog, chair. 2 anjing kecepet kursi, dog, chair. 3 anjing kecepet kursi, dog, chair. Anjing sekandang kecepet kursi, dog. Tuh kan lebih pinter aja. Tapi bahasa Inggris itu kadang-kadang pelafalan dan tulisan beda, ucapan dan tulisan beda. Contoh one dibacanya one, betul ya? Kadang-kadang arti dan fungsi juga beda. Anehnya bahasa Inggris tuh. Sun itu matahari, betul. Light cahaya, harusnya cahaya mata, sunlight. Arti dan fungsi beda. Good, baik. Time, waktu, harusnya waktu baik. Good time. Is good. Life, hidup. Boy, anak laki-laki, harusnya anak laki-laki life boy. Jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terpenting dalam mendidik anak adalah 3 faktor. Berapa, Bu? Bu, Pak, takut pada tidur. Yang terpenting mendidik anak adalah 3 faktor. Yang pertama adalah intellectual quotient, yang kedua adalah spiritual quotient, yang ketiga adalah emotional quotient. Ngerti nggak artinya? Yang rajin makan bala-balanya nggak paling bisa bahasa Inggris. Yang pertama intellectual quotient. Anak-anak kita yang di Ayah Sofia, saya yakin intelektualnya di atas rata-rata. Saya yakin. Bu. Ini kenapa anak kita harus intelek, Bu? Jadi orang bodoh mah Masya Allah susah banget. Dagang pulsa salah aja kirim nomor. Dagang sembako salah aja ngebalikin. Suaminya ngojek, pengen ikut-ikutan aja. Itu bukan ngojek, itu berjalan-jalan aja. Ini orang-orang yang tidak punya intelektual, susah. Ntar Bu ya. Kita balik. Ya, nanti kita sambung ngobrolannya, siap kita. Ya, oke. Ya. Sampai mana tadi? Ngojek, iya. Iya, kalau orang di atas rata-rata intelektualnya susah, Masya Allah. Tapi orang yang di atas rata-rata intelektualnya, cari uangnya gampang.
Berbicara masalah singkong, orang yang intelek, yang ilmu pengetahuannya hebat, singkong kalau nggak punya ilmu pengetahuan, singkong dijual sekilo 2.000, betul. Tapi orang yang intelektualnya tinggi, singkong dikupasin, habis dikupasin diparut, habis diparut dicemek-cemek, dikasih gula, digoreng apa? Misro, iya. Singkong diparut, habis diparut dicemek-cemek, habis dicemek-cemek dikasih oncom, digoreng apa? Combro. Singkong apa namanya dikupasin, habis dikupasin dikasih kelapa, habis dikasih kelapa dikukus apa? Apaan tuh? Singkong dibersihin, dilemparin ke atas genteng, 3 bulan diambil. Gatot, betul. Ini baru ilmu singkong. Ini intelektualnya tinggi. Makanya anak kita harus punya intelektual tinggi. Maaf Bapak Ibu, kalau anak kita tidak punya intelektual, kagak sekolah, Masya Allah, takut aja. Ibunya ke rumah sakit, pas di rumah sakit umum, dia ngomong gini, lu aja lah yang kesono, gua mah kagak bisa ngomong, katanya. Bener nggak? Lu aja lah kesono, yang kesono, gua mah nggak bisa ngomong. Takut dia sama bidan juga, takut sama dokter. Tapi orang yang intelektualnya tinggi, contoh misalnya kayak Pak Ayah Haji itu tadi ngomongnya cakep, dokternya yang takut sama dia. Belum? Iya. Ini pentingnya anak kita supaya punya intelektual tinggi. Ini intellectual vision. Orang yang tidak punya intelektual, tidak punya skill, hard skill, soft skill, enggak love skill mah keterampilan bercinta kali ya. Soft skill ini susah banget. Kenapa? Bayangkan ada batu 1 truk dipanggulin sama orang 5 orang sampai habis tuh batu, dibawain, pas udah selesai dikasih 100.000 dibagi 5, cuman 20.000. Maaf, kesang udah kepantat-pantat tuh, keringet, ya tah, bener ya. Tapi orang yang punya intelektual ngeluarin batu sebiji sawi, batu ginjal, dokter ngeluarin 20 juta, betul ya. Ini perbedaan orang yang punya intelektual cash. Lanjut gak nih? Saya habis ini masih ada soalnya di Cikali ceramah. Laku saya mah. Istri saya makanya kalau bulan Mulut, bulan Rajab, bulan Syawal kan banyak ilmu halal. Senyum aja istri saya. Lipstiknya juga merah. Itu kalau saya pulang langsung assalamualaikum Umi, waalaikumsalam Abi, langsung di sini nih. Ini makanya nih kalau pulangnya kosong, waduh bahaya ini. Harus ada isinya nih. Pak Endang nih gimana nih? Modus. Yang kedua, spiritual question. Apa itu spiritual question? Pendidikan agama. Itu tadi anak sekecil itu udah bisa ngaji. Kita mah boro-boro. Betul, anak sekecil itu berarti jalan di sini spiritual passionnya, pendidikan agamanya hebat berada di sini. Berarti ibu sudah tepat memilih sekolah ini. Karena apa? Pendidikan itu tidak sebatas dengan ilmu IPA, tidak sebatas dengan ilmu fisika, tidak sebatas dengan ilmu biologi, ilmu kimia dan sebagainya. Tapi pendidikan itu harus balance. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka pilih pendidikan yang di dalamnya balance dunia dan akhirat, pendidikan umum dan pendidikan agama. Saya yakin di sini banyak pendidikan agamanya ya, betul nggak? Betul nggak? Tapi ngaji tuh, ya kecil-kecil bisa ngaji. Pilih yang balance. Bayangkan ketika anak kita, ini maaf ya, tidak bisa baca Yasin aja. Nah, ini nggak apa-apa nih, setiap hari Jumat hafalan Yasin misalnya buat anak-anak, cakep tuh. Kasih hadiahnya paling juga 100.000 tuh ya. Atau bilang ke Ayah Firdaus, dia nanti yang jadi donatur ya. Dapat pahala ya.
Orang bisa baca Yasin gara-gara kita, pahalanya ngocor ke kita. Betul. Ini perbedaan anak yang punya spiritual quotient dan tidak punya spiritual quotient kelihatan ketika ibu meninggal. Ibu sudah meninggal, maaf ya. Aku aja ada gini aja tuh. Ya kan meninggal kayak gitu kan. Masa iya gini? Itu mah selfie ibu itu. Tuh, udah kayak gitu. Pas sudah kayak gitu ceritanya. Perbedaan anak yang punya spiritual dan tidak punya spiritual. Anak yang punya spiritual akan bersimpu di dekat mayat ibu. Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sambil nangis. Benda dekat air mata. Itu dia nangis, ibu mah ketawa. Alhamdulillah anak saya. Percaya nggak Bu? Kalau nggak percaya boleh coba. Ibu mah ketawa. Anak ibu nangis. Yasin wal Qur'anil Hakim. Alhamdulillah anak saya. Tuh. Tapi anak yang tidak punya spiritual, ibu mati, ibu dipoto. Cekrek. Sambil cengar-cengir di Facebook, doain ya guys, nyokap gua is dead. Gimana coba? Gak pernah diajarin ngaji. Terus ada teteh ibu uak kan ya, kata uanya, hei kamu Sarwiti, kamu bukannya ngaji, malah dipoto. Wah, itu kan saya emang gak bisa ngaji waktu saya sekolah, gak suka suruh ngaji sama ibu sama bapak. Atau gimana caranya saya emang gak bisa ngaji. Itu kan ada Yasin terjemah, kata uanya. Oh iya ya wah ya, dibaca Yasin terjemah. Yasin terjemah dibaca. Ya Asin. Ya kan kayak gitu tulisannya Yasin terjemah mah. Ya ya kan? A-nya ada 3 ya, A-S-I-N gitu kan? Ya Asin. Ya Asin. Ya Asin. Ibu udah mati hidup lagi. Nah ini perbedaan anak yang punya spiritual dan tidak punya spiritual. Maka sebelum terlambat, kalau ibu berani ngursusin komputer, ngursusin bahasa Inggris sebulan 350.000, kenapa nggak berani ngursusin BTQ, baca tulis Quran, hafalan surat Yasin, panggil ustadznya, panggil gurunya ke rumah. Ustadz, kalau anak saya hafal surat Yasin 1 juta, mantap tuh ya, endang ya. Rugi nggak itu? Enggak bakal rugi. Kalau anak ibu udah bisa baca Yasin, bos, tiap malam Jumat indah, anak ibu yang pimpin. Ayo mak, pak, kita baca Yasin, saya yang pimpin. Cakep. Betul, betul. Ini adalah spiritual question. Yang ketiga, emotional question, karakter building. Wah, jam berapa ini? Sampai jam berapa saya ini? Buset, jam 11. Nggak sesuai kontrak itu. Karakter building, emotional question. Ini pendidikan karakter kata ayah tadi. Kadang-kadang kita mah menyuruh mah tidak memang sama anak. Kita tidak nyuruh dusun sama anak. Enggak ngajarin saya kayak gitu. Tapi kita mendiamkan. Bagaimana kita mendiamkan? Ketika anak pulang sekolah selonong boy, kita diam aja. Harusnya anak pulang sekolah assalamualaikum, balik berangkat sekolah assalamualaikum, cium tangan. Anak kita nggak mau tapi dia diam aja, kita diam aja. Ini namanya pembiaran. Hal terkecil aja kita tidak ingat. Harusnya ketika kita pengen anak kita punya emotional quotient, membangun karakter buildingnya, karakternya dibangun mulai dari kecil. Betul. Kalau mau makan baca. Saya juga punya yayasan sama di rumah, punya TK, punya MI. Kalau saya MI, kalau sini kan SD. Kalau MI itu Madrasah Ibtidaiyah. Saya juga sama ngajar tuh anak-anak. Kalau saya ngajar ilmu tauhid ke anak, kan wajib kita ngajar ilmu tauhid. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama yang wajib kepada anak adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengajarkan ma'rifat kepada Allah, mengetahui Allah. Kalau dalam pengajar ibu-ibunya mah wujud bidang bako gitu kan, mukhalafat
lil hawa. Tapi kan anak nggak paham, maka saya ajarin yang mudah dipahami. Saya itu kalau masuk begini, siapa yang menciptakan dirimu? Dijawab sama anak, Allah. Ini pelajaran tauhid. Siapa yang menciptakan dirimu? Allah. Siapa yang menciptakan ayahmu? Allah. Siapa yang menciptakan nenekmu? Siapa yang menciptakan adik yang lucu bagimu? Siapa yang menciptakan bintang yang tinggi? Siapa yang menciptakan langit yang tinggi? Siapa yang menciptakan bulan dan matahari? Siapa yang menciptakan Ustadz yang ganteng ini? Ini namanya pendidikan ma'rifatul ilah ibistikoni, ilmu tauhid. Nah, ajak anak kita jalan-jalan. Itu apa gunung? Siapa yang menciptakan gunung? Nah, Allah. Ini pelajaran tauhid. Itu apa laut? Kan enak tuh sambil nyebur ya. Bahasanya itu untuk apa, belajar tadabbur alam, bilang sama bapaknya, padahal ya pengen healing aja ya. Kemarin healing ya, iya, habis healing ulang-ulang kan. Ini bagaimana ketika anak kita melewati orang yang lebih besar darinya, orang yang lebih tua darinya, ajarin, tundukkan kepala, permisi. Ini bagian dari emotional passion, pembentukan karakter ibu. Itu dari kecil. Kalau makan dengan tangan kanan, betul ya. Kalau mau makan baca bis, setelah makan alham. Mau nyuci piring baca, setelah nyuci piring alham. Mau nyusuin anak baca, setelah nyusuin anak nyusuin bapaknya. Jamaah, ada berapa tuh tadi tuh? Ada berapa tuh? Satu. Nah lu. Satu, emotional question. Yang kedua, spiritual question. Yang ketiga, intelektual ya tadi yang pertama ya, intelektual question, kemudian spiritual question, kemudian emosional. Perlu diketahui bahwa Nabi mengajarkan, kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'a sab'i sinin. Muru, perintahkan olehmu anakmu bisolah, sholat ketika usia berapa? 7 tahun. Bu, sudahkah ibu memerintahkan sholat kepada anak? Sudah, waktu tahun 2019 kali itu, sebelum COVID. Harusnya setiap hari, setiap waktu. Jangan bosan-bosan kayak ibu minta duit sama bapaknya, kan gak bosan-bosan. Nah, begitu juga memerintahkan anak untuk sholat. Tuh, ini adalah karakteristik Islam dalam hal pendidikan anak. Jamaah, mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Oh iya, moga. Mudah-mudahan yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Hidupnya penuh cinta dan kasih sayang. Gelangnya penuh, dompetnya penuh, ATM-nya penuh, kulkasnya penuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu diberikan suami yang pecinta dan kasih sayang. Bu. Jadi karakter anak itu kita dan gurunya yang membentuk. Itu dimulai dari kecil. Kalau sudah gede ngelawan bu ya. Kalau udah gede susah dibentuknya. Maka dari kecil tadi
makan dengan tangan kanan, terus yang kecil-kecil aja tuh sama kita tuh. Nah, ini mungkin bisa dijadikan parenting sehari-hari untuk anak. Jamaah, jamaah, alhamdulillah, silaturahminya udah beres, jalan-jalannya udah beres, shopping. Wanita zaman sekarang Pak, hobinya shopping. Pak, betul tidak Pak? Wanita zaman sekarang online hobinya, Pak, betul nggak Pak? Betul ya? Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang nggak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, bentar-bentaran apa paket. Alhamdulillah, jamaah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, ya, hidupnya subur makmur, alhamdulillah. Ini yang gemoy-gemoy ini berarti makmur nih hidupnya. Perempuan itu 40 kilo ke bawah ini ceking, 40 kilo ke bawah ceking, 50-60 ideal, ada yang 60 ada ideal, 70-80 semok, 90 montok, 100 ke atas tower air. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulangi lagi dari awal, kunci keberkahan anak kita ada di gurunya. Wa man ta'adha minhu ustaduhu yuhramu alaihi barakatul ilmi. Ketika kita menghormati guru, mencintai guru, maka keberkahan akan muncul kepada anak kita. Bu, kalau kata angka mah guru nih kasih angka berapa Bu yang paling besar? Angka berapa guru yang paling besar tuh dikasihnya? Angka 100 mas 100 9 betul. Angka yang paling besar itu angka 9. Kalau kita ngasih angka ke guru, misalnya kasih angka 9, angka yang paling tinggi. Filosofi angka 9 dikalikan dengan berapapun akan kembali 9. Percaya nggak? Oke, kita coba. 9 kali 1 berapa? 9. 9 dikali 2 18. 1 sama 8 9. 9 dikali 3 27. 2 ditambah 7 9 kali 4 nah loh 36. 3 ditambah 6 9 dikali 5 45. 4 ditambah 5 9. 9 dikali 7 63. 6 ditambah 3 9 dikali 8 72. 7 ditambah 2 9 dikali 9 81. 8 ditambah 1 9 dikali 10 90. 9 ditambah 0 tetap 9. Ini artinya apa? Ketika kita menghormati guru dengan setinggi-tingginya, penghormatan itu, berkahnya itu akan kembali lagi ke anak kita. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru. Kita kasih wow ya, tepuk wow ya buat Bapak dan Ibu guru. Tepuk wow. Beri dia beri dia beri dia wow. Saya tuh luar biasa hormatnya, terutama sama guru TK. Sama guru TK itu, Masya Allah. Saya suka lihat tuh ya. Saya kan ngajar-ngaji anak-anak kecil di rumah. Masya Allah, kadang-kadang main bola. Dangdut tuh main bola. Kena peci, beletak aja peci jatuh. Kirain mau mudahan tuh. Peci pakai main bola. Itu hordeng saya, gorden. Udah bau kayak apa aja, hanyir. Pakai susut lehok. Itu anak-anak kecil. Maka ada
ada teori ketika mengajar anak kecil itu pelajarannya itu disesuaikan dengan keinginan dia. Dia sukanya apa? Tuh, waktu Covid anak banyak yang botak, kenapa coba? Ditelimpakin terus sama ibunya itu, rontok itu rambutnya, nggak sabar. Coba, kalau kita ngajarin 4 ditambah 4 sama dengan 8, guru dan bukan guru ketahuan. Kalau bukan guru mah, tuh isi tuh 4 tambah 4 berapa? Nggak bisa aja. Payah amat sih kamu, kayak gitu aja nggak bisa. Ikut ke siapa sih? Ngalah ke Asia gitu kan? Bahasa Sundanya mah. Tapi guru nggak seperti itu. Guru pakai metode. Bagaimana metodenya? Sambil bermain guru TK. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, ku jadi kelinci. Lompat, 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 ya. Lompat, 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 lompat. Ayo kita lompat. Loh, coba ibu, nggak bakalan bosan anak ibu. Mama, ayo kita belajar lagi. Ntar emak lompat-lompat lagi ya 2 jam setengah mah. Gitu. Nggak kayak kita bukan guru. Ya coba aja bener coba caranya. Ya bener coba. Tapi guru mah selalu punya metode karena dia punya ilmu, namanya ilmu pedagogi. Makanya serahkan sama guru, jangan suka nggak percaya. Ini mau kelas 1 pada melontot aja di gini ya. Guru lagi ngajar di pintu, kalau aja gini di jendela. Gurunya mau pipis-pipis sudah dilihatin aja. Maka serahkan sama guru, karena guru ini adalah sebagai profesi yang punya keahlian di bidang mendidik. Bu, jamaah, jangan lupa ketika kita membiayai anak itu usahakan dari harta yang halal. Kenapa? Di dalam kitab namanya kitab Minahus Saniyah disebutkan man akalal haroma mata kolbuhu, barang siapa yang memakan barang haram mata kolbuhu akan mati hatinya. Kenapa anak kita kok susah dinasehatinya? Kenapa anak kita kok susah diatur-aturnya? Ternyata salah satu indikatornya kita ngasih makan mereka dengan barang haram. Makanya lihat tuh bapaknya nasehatin ya. Ketika sudah masuk barang haram susah diaturnya. Ada cerita tukang, insya Allah pedagang yang sakit makan barang haram, masya Allah, dagang beras jempolnya dimasukin 2 ke literan, dagang bensin dibolongin literannya, dagang apa namanya duku Palembang, akunya duku Palembang ternyata dioplos sama kokosan, masya Allah. Akhirnya marah yang belinya, dia asem, katanya duku Palembang. Itu akibat apa? Gelap hatinya. Ayat tukang duku jeung nu meulina pasea, ngomongna kasar jeung maniasa kabina-bina. Jadi amit-amit tukang dukunya dicarekan, hate sangalas nempok duku diawur-awur. Acak-acak tukang duku ulah sangeunahna hayang nyiaran untung ngabelan anak anu sakola teh ngabohong teh mani teu kira-kira ngapalinnya 4 bulan itu. Tuh, kalau udah hatinya udah gelap, kira-kira dinasehati nerima apa enggak? Sama tuh tukang duku tuh yang kayak gitu tuh dinasehati, marah. Tukang duku tulak cangkeng segala, duku nu asem lain nu anjeun hungkul, maneh mah meuli ngukur sakilo, ararasem pake marah segala, oi mah 5 karanjang gede asem kabeh. Cek tukang duku. Ternyata dia juga sama ditipeng. Ngerti nggak Bu bahasa Sunda, ngerti nggak? Ada yang ngerti, ada yang enggak? Jawa ngerti orang? Hei, kita hidup di Pulau Jawa itu harus tahu bahasa Jawa dan bahasa Sunda karena mayoritas. Betul.
Jangan nggak ngerti bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Ada DKM-nya orang Jawa, yang sholat Jumatnya orang Sunda. Kata yang jamaahnya itu. Terus sendalnya itu ketuker. Terus katanya gini, Pak DKM, sendal pahili. DKM-nya orang Jawa, nggak ngerti dia apa itu pahili. Oh iya katanya, diumumin di sepeda kepada yang namanya pahili. Balik lagi ke masjid karena sendalnya tertukar. Bukan pahili yang tertukar. Tapi orang Jawa itu hebat. Ada orang Jawa ada. Nih coba orang Jawa itu hebat. Makanya presiden kebanyakan orang Jawa hebat. Ini kan endas ya. Ini weteng. Jadi lagu. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng. Endas dudu weteng teng teng. Endas dudu weteng. Jamaah. Jamaah. Segitu aja ya. Itu nanti panggil lagi we. Capek. Kain saya alhamdulillah tadi malam saya ceramah juga di Kepul. Ini 2. Nanti malam juga ceramah di Villa Balaraja alhamdulillah. Oh ya, tapi biasanya nih saya mau berangkat istri saya pakein sorban. Istri saya kan solehah. Selalu pakai BH. Pakai gini. Abi mau berangkat? Iya. Gini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan bukan saya ngomong ya, malu saya mau ngomong amplop. Ibu-ibu tuh yang ngomong tuh ya. Ibu, saya Muhammad Supri, dipanggilnya Ustadz Unyil. Follow akun saya di YouTube ada Ustadz Unyil Balaraja. TikTok juga ada UST Unyil. Nanti follow ya, ntar saya follow back. Facebook juga ada Ustadz Unyil. Ya, alhamdulillah saya pernah di TV juga ya. Alhamdulillah. Ada yang nanya, emang Ustadz masuk saya ke TV? Rumah saya di Kampung Pekong, Kecamatan Balaraja. Kampung Pekong, Desa Sat, Kecamatan Balaraja. Dari sini rutenya ke Polsek Balaraja. Jangan masuk, awas. Terus saja ke arah Pasar Sentiong, ada SMA belok kanan. Nah, di situ terus aja. Ada rumah yang bagus banget, warna coklat tingkat 2. Oh, mobilnya juga cakep. Nah, itu rumah tetangga saya. Jangan ke situ, awas. Terus aja, nanti ada yayasan Asupria, insyaallah. Nah itu rumah saya. Bu, Pak, segitu aja ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam lemari. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan coba-coba lapor polisi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung